Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan kajian kita. Kemarin terakhir kita membahas tentang saksi-saksi. Ada terakhir saksi yang belum kita sebutkan. Kemarin bagi yang mencatat mungkin yang telah kita bahas catatan amal. Yang kedua, saksi-saksi baik dari jin dan dari syaitan, pengiring, dari qarin. Kemudian ada saksi berupa bumi dan benda-benda yang ada di bumi akan menjadi saksi. Kemudian diri kita sendiri. Kemudian Nabi menjadi saksi. Kemudian kita umat Nabi juga jadi saksi. Terus habis video. Ada video penayangan. Bukan sekedar catatan tapi ada video juga. Puncak dari segala saksi itu ya Allah. Allah itu juga jadi saksi. Kita lihat ayatnya yang sudah sering kita baca seperti surah Al-Buruj ayat 9. Halaman 590. Surah ke-85. Juz Amma, juz 30. Ayat 9. Alladzi lahu mulkus samawati wal ard. Yang pemilik dia itu kerajaan langit dan bumi. Siapa punya langit di bumi? Allah. Nyo yang menciptakan, nyo yang punya, nyo yang berkuasa. Punyo inyo, yang buat inyo, nambah kuasa inyo. Tidak ada manusia yang bisa menjadi malik. Manga untuk orang, diri awak saya tidak bisa awak jadi raja. Kadang diri awak bak jana orang lah kadang. Atau anggaplah kini awak tidak mau bak jana orang. Tapi untuk diri kita sendiri tidak bisa jadi raja. Contoh mato pas tekan tua boleh mau tahan. Nah, mau ada. Buktinya berarti awak ndak rajo. Kalau awak rajo di badan diri awak, kau tentu bisa kecam. Mato tolong kini jangan tekan tua lu ndak isar. Pas paru ilita, mangelo aja ke rumah makan lah. Kajian lo mencari ayam ikan bakar kayak kadang. Jauh lo pergi mencari ikan bakar. Kaman ninjau lo pergi ayam bakar kayak. Berarti awak ndak raja untuk diri awak dah. Ndak bisa awak mengecekkan kaparu itu bak jana awak. Tapi Allah tu alladzi lahu mulkus samawati wal ardh. Baik kerajaannya, baik kepemilikannya, baik penguasaannya, nan punya nan membuat inyo.
Wallahu ala kulli syai'in syahid. Dan Allah ala atas kulli segala, kulliku setiap, syai'in sesuatu, sadu Allah no, sadu Allahnya, semuanya tanpa kecuali, dari nanggadang sampai paling ketek makhluk dunia, Allah tu syahid, menyaksikan, saksinya. Allah tu nanti di akhirat menjadi hakim yang akan memutuskan perkara di antara manusia. Tetapi hakimnya Allah tidak sama dengan hakimnya manusia. Hakimnya Allah nyo menyaksikan surang. Dan bahkan juisi hati orang tu Allah tahu. Allah saksikan juisi hatinya. Kalau hakim di dunia dia memutuskan perkara perlu bukti ini dan itu. Kadang nyo ragu memutuskan. Kenapa? Karena nyo hendak menyaksikan. Carito sino, carito siano, saksi satu, saksi dua, saksi tiga. Kini kalau hakim di pengadilan tu mancaliaknya langsung kejadian kira-kira ragunya mutihan. Tidak. Dia yakin memutuskan dan pasti keputusannya benar. Kenapa? Karena menyaksikan langsung. Dan puncak dari segala saksi itu Allah. Kalau Allah sudah memutuskan, maka satu makhluk pun tidak ada yang bisa mangale. Kenapa? Allah menyaksikan. Catatan amal manusia, bumi sebagai saksi, malaikat sebagai saksi, itulah cukup. Tapi Allah pun langsung jadi saksi. Kemalai? Kamanga badan leh? Tak bisa tak bisa mangalai. Kamaila aja leh. Oh yang lahiriah, okeylah. Kadang orang tak kicuh jonan lahir. Contoh terkicuh jonan lahir. Ada orang sedang berjalan di sawah, di Pamatang. Ada orang tergeletak situ. Rupanya sudah kena dabiah liya orang mati. Awak sudah mendabiah ayam lo, batenteng lo pisau tu. Batenteng ke sawah. Rencana ada nang dicari. Di pisau kau masih milih aja darah ayam kau baru. Tagak lo deke si mayat tadi. Kalau orang nama celek bah? Yakin orang 100%. Kau orang no keceknya. Ya nak? Tak ada ke awak dah tu bukti pisau. Langsung kena bawa satu. Itu kan tak kicuah dengan lahiriah. Tapi Allah tahu anan terjadi sebelumnya. Dan menyaksikan apa yang terjadi dan sesudahnya. Allah tahu. Allah tahu jangan dulu, jangan kini dan akan datang, Allah tahu. Bahkan wa huwa alimum bidzatis sudur. Allah tu tahu anan ta gurih-gurih di hati tu tahu. Bahkan ya'lamu sirra wa akhfa. Sirra ko nan tersembunyi. Kalau akhfa nan tasuruak lo dari nan tersembunyi ta. Tahu Allah. Baka maila dari saksi. Oh dari nan lain okeylah. Tapi kalau dari Allah dan Allah lo yang memutuskan, maka satu pun tidak akan yang bisa menolak kesaksian. Kau Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sebenarnya saksi itu cukup insya-Allah bagi awak. Allah melihat, Allah mendengar, Allah menyaksikan. Allah Maha melihat, Maha mendengar, Maha tahu. Allah melihat, Maha dengar, Maha tahu.
Itu sawa ulang dalam hati wa, ndak berani wa bermaksiat. Allah melihat saya. Allah mendengar saya. Allah tahu segala isi hati dan perbuatan saya. Ulang satu tadi. Takwi wali. Tapi konan ndak ditanaman ke anak-anak di sekolah leh. Allah melihat saya. Ndak ada ikon diajan ke anak-anak. Kenapa tauhid itu ndak ada belajar sekolah? Mengapa tauhid? Maha mendengar, maha melihat itu kalah asma dan sifat. Lah. Kaji tinggi itu. Tauhid rububiyah uluhiyah saja tidak ada lah. Pelajaran tauhid saja tidak ada lah. Apakah sampai pelajaran ke situ? Tidak ngeri waktu. Anda ulun talaki majan Allah melihat saya, Allah mendengar saya, Allah Maha tahu dengan segala perkataan dan perbuatan saya. Itu sudah diulang-ulang karena anak tu. Kalau Allah menceliak kah? Kalau Allah mah mendengar kah? Kalau Allah tahu kah? Apakah berbuat lah? Baka orang berani maliang, dia imannya tidak sampai Allah melihat tu dah. Kalau tahulah seluruh manusia pahamnya Allah tu mencaliak inyo, tidak beraninya macam-macam. Betul, Allah melihat. Dan dulu mencari menantu, Pak. Dan anakku lah lolos untuk jadi menantu atau tidak. Tesnya imannya. Ndak alat tamai kuliah, ndak itu tesnya. Labakah jono kini? Ndak itu pertanyaan. Imannya ditanya. Waktu itu Umar bin Khattab sedang jalan. Lalu Umar ko mendengar percakapan ibu jo anak gadisnya. Apa kece ibu ko? Nak, susu ko kaliko sa dijual saketek labono dewa kanya. Tu ba, umi tambah saja iya. Maka kece anaknya, ndak bisa umi. Tu badu toa namanya manggaleh tu. Badu toa menipu wak dalam berdagang. Yo kan orang ndak tahu dah kece ibunya. Ibunya komentes kanya. Lah sampai mai mana anaknya. Itu saya tujuan induanya kanya. Kalau lah lulus kau lah boleh pelapeh. Lah saya lapehan mati. Aja we anaknya mendengar orang-orang ndak akan mencaliak. Orang memang tidak melihat wahai umi, tapi Allah Maha melihat. Alhamdulillah kece uminya. Lama sudah iman karena ambo mah dalam hatinya. Mandanga tu Umar pulang. Di kumpulannya anaknya. Siapa di kalian inayo jo anak ibu tu, sini rumahnya. Lamar. Tu imannya bagus. Tu syarat lulus menikah. Syarat mencari menantu. Banyak di pasien itu. Syarat mencari menantu itu banyak. Itu syarat Pak. Mencari menantu itu ke dites loh. Tes iman. Kenapa Allah tu syahid? Maha menyaksikan. Menyaksikan itu di situ apa? Mencakup makna Allah melihat, Allah mendengar, Allah tahu. Kalau Allah mencalik, paham bantahnya. Kalau Allah mendengar, paham bantahnya. Allah tahu, paham bantahnya. Di itu kira-kira apa Ibu? Selesai pembahasan kita tentang saksi. Kita lanjutkan. Setelah dihadirkan saksi apa boleh? Sebelum disidangkan dihadirkan saksi loh. Setelah dihadirkan saksi boleh? Bisa boleh. Disidang. Siapa yang pertama disidang? Binatang. Itu pertama kali disidang. Agunanya Allah sidang binatang. Nyuka jadi tanah aja sudah tuh. Allah jadikan tanah sudah. Itu namanya pra-peradilan. Kan ada enggak?
Kabana lai. Sebelum pengadilan ada pra-peradilan. Pra-peradilan ko agar tahu manusia mencaliak manusia ko sadonya. Binatang secei ko bare isap. Apa lewat ko? Nulah ka jadi tanah sudah tu lai. Lai bare je hisap. Tujuannya Allah tampakkan keadilan. Ndak kalian manusia je jin yang kadisap binatang ambo hisap lo. Agar tahu manusia tu Allah tu maha adil. Sehingga orang tak berani membantah setelah tu. Yo adil hakimnya mah. Sabana adil, maha adil hakimnya. Siapa tu? Allah Subhanahu wa taala. Kita cari dalilnya. Dasar surah Al-An'am. Surah ke-6. Al-An'am surat ke-6 ayat 38. Halaman 132. Ibu ndak baca Quran lai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma min dabbatin fil ardh. Tidak ada satu dabbah. Dabbah itu artinya nanado di atas tanah namanya dah. Bapijaknya ke tanah namanya dah. Dabbah. Asal nama pijak sabutlah. Lagi bapijaknya di atas bumi namanya dah. Dabbah. Wala ta'irin. Dan begitu juga burung-burung yatiru bijanahaihi, yang terbang dengan kedua sayapnya. Burung kok di mana? Nya di udara mainnya. Jarangnya ke tanah. Acok di mana? Acok di udara, acok di tang kayu. Memijak bumi. Baca lihat kalau ditembak jatuh kanai. Baru kanai ke bumi. Buat sarangnya di atas je loh. Makanya dibagi dua, ada dabbah yang berada di atas bumi, ada yang tabang, ta'ir. Makanya pesawat terbang tu bahasa Arabnya ta'irah. Ta'ir tu burung. Ta'irah burung terbang. Bahasa Arab apa cong nak ada? Ta'ir burung. Kalau bahasa Arab burungnya pesawatnya ta'irah. Yatiru yang terbang dengan kudasanya illa umamun amsalukum. Merupakan umat-umat yang seperti kamu. Wa ma farratna fil kitabi min syai'. Tidak ada satupun yang kami luputkan dalam kitab. Artinya seluruh makhluk ini, kalau ada di catatan kakinya di siko, telah tertulis semuanya dalam Lauh Mahfuz. Telah tertulis. Summa kemudian ila rabbihim yuhsyarun. Kepada Allah nanti mereka dikumpulkan. Hasyarat atau husyira itu dikumpulkan. Husyira. Yuhsyarun, mereka dikumpulkan. Tampik bakumpulnya mahsyar. Kaisai. Mahsyar, tempat berkumpul. Jadi mereka dikumpulkan di mana? Ya di mahsyar.
Dan dipertegas dalam hadis Ahmad, nanti seluruh binatang-binatang termasuk binatang yang kambing yang tidak bertanduk diberi tanduk membalas kambing yang pernah menanduk. Nyo menanduk jo tanduk dulu dia gelo tanduk. Boleh. Begitu juga dalam hadis Abu Bukhari, binatang-binatang yang tidak dikeluarkan zakatnya akan hadir di mahsyar. Kan binatang kau ada sampai 10 ekor, kalau zakat cie, kalau lah 100 sekian lo 200. Dan orang Arab dulu banyak-banyak teranak. Orang awak mungkin yang tidak sampai puluhan, baratus-ratus. Tapi kalau daerah pesisir Jawinya, puluhan orang sini. Daerah apa cik macam lihat, Pasaman Timur, Rau. Itu kabau tapi situ. Puluhan kabau. Itu keluar zakat tuh. Ada zakatnya. Nah, binatang-binatang itu yang tidak dikeluarkan zakatnya hadir di mahsyar nanti. Manganya tawaf. Kau anggaplah kau orangnya nendak membayar zakat. Nyo putar tu. Manganya nyo gadang pada orang kau. Unta, kambing, sapi tadi gadang pada orang kau. Dipijaknya. Bentuk pijaknya ndak dilinyak dah. Tasapi di antara dua kuku. Tahu sakitnya. Itu hadisnya. Tasapi, tasalik barang ko dua kuku tu. Yang tak nak kau. Akhirnya, akulah binatang yang ndak kamu keluarkan zakatnya. Lewatnya, tu lewat satu cek lain. Ijaknya lo lihat, atas salik lo lihat. Aba putanya tawaf tu sampai menunggu dihisap. Alu dihisap tu dah. Itu peradilan. Jadi kalau ada orang pasir kau banyak teranak enggak? Alih. Ini enggak ada dia. Enggak ada. Nyo konveksi dia. Itu bukti bahwasanya binatang pun hadir nanti di mahsyar. Dan pertama kali dihisap itu adalah binatang. Kemudian setelah selesai binatang baru binatang dengan manusia. Selesai lo beko. Maka binatang ini semuanya Allah jadikan tanah. Ketika dijadikan tanah itulah manusia marawang sedonya. Akhirnya ya laitani kuntu turaba. Dalam surah ayat terakhir di ujung mana? Surah An-Naba. Wa yaqulu ya laitani kuntu turaba. Wa yaqulu al-kafiru ya laitani. Berkata orang-orang kafir, alangkah baiknya aku juga menjadi tanah. Rupanya binatangku sudah disap jadi tanah. Ancaknya jadi tanah. Kenapa? Melihat azab yang lah menanti. Hendak kata lo rasanya menanggung azab. Bariknya peradilan. Kemudian Bapak Ibu, setelah itu baru manusia dihimpun saudara. Habis binatang tinggal manusia selain jin. Dan hisab pertama kali itu untuk Nabi Muhammad beserta umat. Jadi umat yang pertama kali dihisab, alhamdulillah. Yahdikumullah wa yuslih balakum. Umat yang pertama kali dihisab itu adalah umat Nabi Muhammad. Kemudian yang pertama kali melewati sirat juga umat Nabi Muhammad. Kemudian yang pertama kali masuk surga juga umat Nabi Muhammad. Itulah beruntuangnya jadi umat Nabi Muhammad. Dan Nabi SAW bersabda dalam hadis Abu Bukhari, kita ini umat terakhir. Tapi yang pertama nanti di akhirat.
Bantu anak Ustaz. Kan orang lah menunggu di hisab lah. Kan urutan umat ada. Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim terus, Nabi Isa, terakhir umat Nabi Muhammad. Itu tiba to polisi pakai sarine. Pi malaikat. Minggir. Umat Nabi Muhammad ke lalu. Dibalahnya umat sebanyak tu. Tapurangah. Maksudnya leh. Tangangak. Siadu. Sianan lalu tu. Itulah umat Nabi Muhammad. Mau juana no iya. No kudian tibo ino nan tagak di muko. Umat yang dicemburui bukan oleh umat terdahulu, dicemburui oleh para nabi. Nabi-nabi secemburunya kawa-awak ko ha. Iyo muliana lah orang. Sanang na jadi umat Nabi Muhammad. Umat nasalai nama itu apalagi nabinya. Minggir orang menyembah orang tu. Tapi dalam bentuk kemuliaan. Dan sampai nanti di barisan depan. Ini yang pertama dihisap. Lewat sirat Nabi umat Nabi dulu. Kama sarago umat Nabi Muhammad lalu. Saya tu awak. Anda beruntung mak dah. Wak tiba kemudian awak dulu dapat makan. Awak kemudian tiba awak ni tunggu orang. Berarti orang siapa tu tiba? Orang istimewa. Sangat-sangat istimewa. Orang alun kamulo makan kalau ada acara, kalau undangannya gubernur misalnya. Alun kamulo, orang makan lah kalau nanti bawa Pak Gubernur. Pak Gubernur lagi jalan orang. Tunggunya orang. Ada orang, nyanyi lo, Pak Gubernur nanti bawa jalan. Itu baru di Sumatera Barat, sedunia. Saja awal sampai akhir zaman. Berapa mulianya kira-kira itu. Dia awak 6 pertama. Dihisap. Kemudian lah tagak di barisan depan penghisapan. Maka dipanggillah orang-orang nan masuk sarugo tanpa hisap. Kulan labiah paten mana ada leka. Orang kadi pereso, kadi sidang. Beliau ndak bersidang-sidang basuruh dulu. Ndak keinginan situ. Kau nak cari sananya. Bawa masuk surga tu tanpa ada hisap. Ndak melalui pengadilan-pengadilan. Siapa tu? Kita lihat dalam hadis Al-Bukhari dan juga dalam hadis Al-Muslim. Kalau yang dalam hadis Al-Bukharinya, setiap umat nanti kata Nabi, setiap nabinya punya umatnya datang bersama umat masing-masing. Ada nabi itu bersama 10 orang. 10 asa pengikutnya. Seketik mana nama orang. Ada yang berapa? 5 orang. Agak banyak seketik Nabi Nuh. 83 orang. Atau lebih kurang. Kalau kan lebih tak kurang. Datang rombongan besar kecil Nabi. Dan aku mengira itu umatku. Ternyata tidak, umat Nabi Musa. Kemudian datang jauh lebih banyak dari itu lah. Umat Nabi Muhammad. Umatku. Banyak jumlah. Banyak jumlahnya. Kemudian siapakah mereka ya Rasulullah? Ada 70.000 orang di barisan depan. Dari nan banyak tadi. Ada 70.000 orang di bagian depan. Mereka masuk surga tanpa hisab. Maka siapakah mereka? Ya Rasulullah, mereka adalah orang yang tidak senang dipuji-puji.
Orang yang tidak senang dipuji. Jangankan memuji dirinya, dipuji saya tidak senang. Kemudian mereka tidak berbuat kesyirikan seperti tatayur ko mengundi nasib semacam. Dan banyak tidak memakai mantra-mantra, tidak berobat dengan kai dan macam-macam. Dahulu berdirilah Ukasah. Ya Rasulullah, doakanlah aku termasuk salah seorang di antara mereka. Maka Nabi doa, ya Allah jadikanlah Ukasah salah satu dari mereka. Dari yang 70.000 itu. Masuk surga tanpa hisab. Lalu berdiri pula yang lain, ya Rasulullah doakan juga saya. Aja Nabi, engkau sudah didahului oleh Ukasah. Ada keduluan di nyawanya. Li depek wak kikiro tu. Sahabat sana nomor 2 minta doan ali kabua gambarna. Engkau lah dulu, lah keduluan di nyokah. Apa kira-kira? Jadi doa saja lalu. Masuk itu. Jadi diminta. Itu hadisnya sahih. Kemudian ada pula hadis yang lain dengan derajat hasan. Hadis riwayat Tirmizi. Ketika manusia akan dihisab, maka dipanggil 3 golongan. Kau di luar 70.000. Yang mana timbangan penghisapan belum dilakukan. Siapa yang 3 golongan itu? Pertama, orang yang mati syahid di jalan Allah. Orang yang berjihad di jalan Allah. Dan jumlahnya sedikit. Banyak orang mati perang di jalan Allah. Tidak bara. Balik ngomong jumlah umat Islam. Yang berperang di jalan Allah itu tidak bara. Seketik. Dan mereka pun pergi dan masuk surga tanpa hisab. Tapi jumlahnya sedikit dibanding jumlah umat yang ada. Kemudian dipanggil pula yang disebut dengan orang-orang yang yahja'un. Siapa itu yahja'un? Orang-orang yang salat tahajud. Tapi lama salatnya dari tidurnya. Aku kabur aja gambar wak. Wak lai tahajud pilamus lalok pada salat. Nan kanai panggil masuk surga tanpa hisab yang lama salat dari lalok. Dan kata Nabi jumlahnya sedikit. Banyak seketik. Seketik. Seketik jumlahnya. Yang amuah lama-lama salat dari banding lalok. Anggaplah sudah isya jam 8. Subuh jam 5. Bagi 2. Berarti mulai jam 2 balik. Lah salat sampai subuh tidak baranti-baranti. Apa caliak lurang dulu nang kau dia itu. Jadi yang pertama lah kabua gambar lah. Mati syahid. Nang kedua. Akabu aja baru kawan. Tapi tidak ada dimulai. Diansu-ansu mulai ke malam. Tapi jangan langsung kau 2 balik. Ansu biasa kau ampek kau 3 loh. Kalau talok kau 2. Talok kau 1. Untung-untung kau 2 balik Lisa. Terus. Nomor 3 lah. Kau indak aja. Tidak talok misalnya. Ambil nomor 3. Atau. Ahlul balak. Kata Nabi. Saya tu lah orang yang sajak lahir sampai matinya karena musibah terusan. Li talok air agiah nalun tentu lo amuah leh. Ya Allah jangan ciko ya Allah nak talok dan mau itulah kecewa. Siapa contohnya?
negeri-negeri yang dilanda perang. Ahlul bala, hari-harinya ndak ada nan tenang. Bunyi bom, penembakan, niku semacam. Sekolah ndak bisa, segala ndak bisa. Awak masih bisa beraktivitas, orang itu ndak bisa. Untuk makan siapa ya? Itu meninggalnya dalam keadaan musibah nan sabanyak. Masuk surga tanpa hisab. Akabu aja gambarnya. Ada cek lain, tapi hadis lainnya. Hadis Bukhari. Satu kesimpulannya, Nabi masuk sebuah taman yang indah. Di situ ada orang tinggi yang tidak nampak kepalanya saking tingginya. Dan di situ banyak anak-anak kecil. Dan itulah anak-anak yang meninggal sebelum balik. Wah lah gaya-gaya. Nan dimasukkan ke sarugo ko lah pasti anak sarugo orang sih. Anak-anak yang meninggal sebelum balik. Apa kakak lain? Nya harus diambil salah satu. Harus diambil doa salah satu. Mungkin itulah kira-kira Pak Ibu pengajian nama orang-orang yang pertama kali masuk surga tanpa hisab. Bosau wak bisa seperti itu. Kora hisab. Lewat ya. Cukuplah dulu. Ada pertanyaan? Bisa insyaallah kita lanjutkan dengan penghisapannya lah. Lah masuk orang ke surga. Lanjutan hadisnya mau lupa. Setelah yang 3 golongan kau masuk, maka kata Nabi, penduduk mahsyar nanti enggak, mereka ingin menggunting-gunting badannya. Kalau bahasa orang Kamang garagasi. Aduh anak kecil tu. Saking suku nak aja anak aku banyak kecil. Garagasi apa sesuatu? Galinggaman. Saking keinginannya. Inginnya memotong badannya. Kalau menggeritih siapa soalnya? Menggeritih sajanya saking ingin. Deh menggeritih no wak na iolo. Iko saking inginnya maunya motong badan no. Mencari orang nan dulu masuk. Keceknya, ya Allah, bandak kami sendiagiah itu dulu. Atuh ahlul balak tadi. Bandak kami sendiagiah daerah yang konflik itu dulu. Dulu dunia mendoa itu dah. Ya Allah, amanan selana kami. Kan itu udah awak. Jangan ada perkara namun. Di akhirat pun itu dia mintanya. Di dunia manusia terbalik. Mencelik Suriah ibu wak. Celik Palestina ibu wak. Ibu wak. Tuang-tuang negara wak jangan sampai lecih itu. Di dunia orang ngecek itu. Tapi di akhirat ternyata mereka-mereka itu masuk surga tanpa hisab. Sejak kecil lah merasai. Di akhirat ya Allah kau tidak negari kami sana di mode tuan. Tapi malu bisa mana itu. Tidak bisa. Itu akhir hadisnya seperti itu. Tapi nan kali mungkin rasanya untuk kini itu atau salat tahajud tu. Tapi lamuan salatnya pada laloknya. Jangan dianggap murah lain lo perjuangannya. Boleh nan palalok. Kalau nak muda-muda okey lah. Nan gaya-gaya kau nak wa'al dah. Untung-untung di akhir hayat sedang tahajud tu lah. Hanya terakhir sembahyangnya lamu salatnya pada laloknya mah kecil malaikat. Masuknya lah. Kan muju aja ada. Walaupun sapakan baru. Tapi di akhir hayat laico itu. Nan sapakan ko lah bagian kelompok nang kedua ko. Oh iya nak ada masuknya lah. Leje sabinje. Satu aja gak sabinje masuknya lah. Kini itulah kira-kira Bapak Ibu. Terlebih dan kurang mohon maaf. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.